Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara sekalian, pemirsa Kalam Kristus yang saya selalu hormati dan kasihi dalam Yesus Tuhan. Menampilkan saudara Jeffrey Bomanak, ya, yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin OPM TPNPB. Saya langsung tampilkan saja beliau. Selamat sore Pak Jeffrey, shalom. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, saya mau tanya sama Anda, Pak Jeffrey. Ya, apakah Sandra yang ada di pihak Anda, Captain Phillips, warga negara New Zealand itu, ada dalam keadaan baik, dan di apa-apakan dalam pengertian tidak mengalami penyiksaan dari kalian, karena dicurigai kalian sudah melakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Ya, silakan diceritakan dulu. Yang pertama dulu, Pak, kondisi Sandra. Apakah Anda yang menyandra itu, pihak Anda, dan siapakah kira-kira yang dimaksud Egyanus Kogoya itu? Itu apakah itu dari kubu Anda atau bagaimana? Silakan dijelaskan Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pastor Joshua. Pertama kami ingin menjawab pertanyaan penting yang disampaikan oleh moderator bahwa kami organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang menyandra Kapten Pilot Philip Martin. Jadi TPN itu adalah sayap militer daripada organisasi Papua Merdeka yang lahir di dalam Konstitusi 1 Juli 71, adalah Konstitusi Perjuangan Bangsa Papua, yang dimana dalam perspektif sejarah setelah embrio bangsa Papua yang lahir pada 1 Desember 61 berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514. Di dalam resolusi PBB itu memberikan jaminan kepada pemerintah dan wilayah-wilayah yang belum merdeka setelah Perang Dunia Kedua untuk harus merdeka. Berdasarkan resolusi itu, pemerintah kolonial Belanda menjamin dan memfasilitasi kemerdekaan bagi bangsa Papua. Setelah itu, setelah bangsa Papua melahirkan embrio pada 1 Desember 61, 1 Juli 71 di Markas Victoria itu dilahirkan, diproklamirkan negara Papua Barat, bangsa Papua Barat. Dan dalam proklamasi itu telah disahkan konstitusi yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71. Dalam perspektif sejarah ini, mungkin dalam beberapa paradoks Papua, beberapa decade yang lalu kami ada melihat bahwa mengkulas sedikit sejarah itu sangat benar. Bahwa setelah New York Agreement, kemudian bagaimana invasi militer pada 1 Mei 63, kemudian rakyat Papua memiliki hak untuk merdeka berdasarkan hukum internasional, berdasarkan keinginan luhurnya. Dan setelah proklamasi kemerdekaan pada 1 Juli, karena kepentingan Freeport, di sana ada Amerika, kemudian ada juga Indonesia, dan juga negara-negara yang punya kepentingan karena masih ada di Papua, maka dalam perspektif perjuangan bangsa Papua harus dibentuk sebuah militer. Maka itu TPNPB itu dia lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli pada bab 105 melahirkan TPNPB. Maka itu dalam struktur dan komposisi TPNPB adalah sayap militer daripada OPM. Semua aktivitas yang dilakukan oleh militer TPNPB dipertanggungjawabkan oleh badan politiknya yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka. Oleh sebab itu, dengan berdasarkan konstitusi itu, berdasarkan kebenaran, saya menyatakan bahwa kami bertanggung jawab. Dan itu kami sudah menyatakan bertanggung jawab pada tanggal 14 Februari setelah tanggal 7 penyanderaan dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya adalah benar-benar Panglima Kodam 3 Dugama Darakma. Itu adalah Panglima Komando Daerah 3 Dugama Darakma. Dan Komandan Operasinya Pemnek Kogoya. Setelah penyanderaan itu dilakukan, tuntutan sudah jelas disampaikan oleh Egyanus Kogoya sebagai Panglima Penyandra, menyatakan bahwa Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua, maka kami akan melepaskan penyanderaan. Dan tuntutan dari setiap perang TPNPB itu harus dipertanggungjawabkan oleh organisasi politik. Oleh sebab itu kami sudah menyatakan pada tanggal 14 Februari bahwa kami bertanggung jawab. Dan sekarang pada posisi pertanyaan yang tadi dinyatakan bahwa bagaimana keamanan daripada Kapten Pilot Philip Martin. Kami memberikan jaminan kepada
masyarakat New Zealand, khusus keluarga daripada Kapten Philip Martin, dan juga kepada masyarakat internasional dan juga pemerintah Indonesia, bahwa dicatat baik dalam sejarah penyanderaan yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya adalah penyanderaan yang ke-9. Ini penyanderaan yang ke-9. Penyanderaan sudah pernah kami lakukan sejak 1 Juli 1971, sudah pernah kami menyandra. Ini pilot yang kedua kali kami sandra. Dan penyanderaan yang terakhir itu 96, dan di mana Menhankam sendiri, Prabowo yang sekarang menjadi Menhankam dalam pemerintah Joko Widodo, itu juga pernah menjadi memimpin tim dalam penyanderaan 96. Dan dalam rekod, OPM punya rekod yang sangat baik di dunia internasional. Belum pernah ada satu penyanderaan yang kami menyiksa. Belum pernah ada satu penyanderaan yang kami menindas, mengintimidasi, bahkan memutilasi. Itu belum pernah ada. Semua penyanderaan yang diambil oleh militer kami TPNPB dijaga dengan baik, dijamin dengan baik, kesehatannya dijamin dengan baik sampai dengan kami melepaskan. Karena kami memiliki satu impian. Penyanderaan yang kami sandra itu adalah alasan politik, bargaining politik, untuk menyampaikan maksud kami kepada Jakarta, untuk menyampaikan maksud kami kepada dunia, karena kami tidak ada tempat, tidak ada space untuk menyampaikan aspirasi kami. Oke. Jadi kalau intisarinya penyanderaan itu Anda lakukan, kelompok Anda lakukan untuk melakukan semacam bargaining kepada Jakarta, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Ya, kami berpikir bahwa yang terpenting yang pertama adalah pemerintah Indonesia harus membuka diri dan untuk berbicara dengan OPM. Prabowo kami melihat karena posisinya sangat strategis, dia sebagai Menhankam. Dan ini kan sebuah orientasi militer. TPN adalah militer yang sah berdasarkan konstitusi kami, dan TNI adalah militer yang sah berdasarkan konstitusi Indonesia. Dan Prabowo sebagai penanggung jawab militer, sebagai Menhankam. Dan kami OPM sudah membuka diri, dan kami sudah menyampaikan secara demokratis bahwa Indonesia sebagai negara yang bermartabat, sebagai sebuah negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, why not keluar dan berbicara dengan OPM? Karena alasannya mengapa kami tidak bisa berbicara di dalam, bahwa ada beberapa prosedur yang kami merasa bahwa itu sulit dibicarakan, dan Indonesia memenuhi syarat internasional untuk harus keluar berbicara dengan kami, dan Prabowo harus bertanggung jawab sebagai Menhankam, harus bertanggung jawab berbicara dengan OPM atau pemerintah Indonesia atau Presiden Joko Widodo berbicara dengan kami di tingkat internasional, karena pilot Kapten Philip Martin itu warga negara internasional, warga negara New Zealand. Itu bukan orang Bandung, orang Batak, orang Jawa yang kami sandra, itu orang internasional. Dan itu sangat penting untuk harus pemerintah bicara dengan OPM. Silakan. Oke, jadi Anda yakin harus melalui perundingan, ya, perundingan untuk mencari solusi. Kalau saya nggak salah, Anda bicara bahwa Anda ingin sekali untuk memberikan solusi terbaik. Ini sangat baik, ada semacam itikat baik, dan saya agak tenang hati saya karena Anda bilang bahwa sudah ke-9 kalinya penyanderaan itu Anda lakukan, dan tidak sekalipun terhadap sandera manapun Anda lukai, Anda melakukannya secara anarkis, apalagi sampai mutilasi, membunuh mereka, tidak pernah. Dan ini perlu didengar karena ada banyak juga versi yang mengatakan bahwa hampir semua sandera yang Anda tahan itu Anda lukai, Anda bunuh. Mereka menyandra itu hanya untuk menarik perhatian publik, menarik perhatian internasional, untuk bernegosiasi, untuk supaya pemerintah Indonesia membuka perundingan. Bagaimana menurut Anda, Pak Jeffrey Bomanak, bahwa solusi win-win solution itu apakah bisa kita bicarakan? Misalkan contoh, itu nilai posisinya di atas Otsus, yaitu negara yang berdiri sendiri, semacam federal, tetapi diayomi oleh Indonesia misalkan. Ini contoh saja. Ya, bisakah Anda juga menerima bahwa kemandirian itu diberikan walaupun ada di dalam kontrol Indonesia? Ya, silakan Pak. Atau Anda punya versi lain, versi apa? Ya. Baik. Terima kasih untuk beberapa pandangan yang sangat
subjektif menuju ke arah itu. Yang pertama di sini kami sebagai ketua organisasi yang menjalankan amanah konstitusi aspirasi rakyat Papua dalam Konstitusi 1 Juli 71, berdasarkan itu Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya sudah memberikan jaminan untuk pelepasan Sandra itu dengan pengakuan. Yang pertama saya pikir yang paling pertama adalah ini merupakan sebuah win-win solution yang harus didiskusikan di dalam table discussion, berbicara dalam sebuah negosiasi di atas meja. Jadi kita mau ke arah sampai ke tingkatan mana? Kita tahu bahwa ukuran untuk pengakuan kedaulatan itu tuntutan kami dari organisasi Papua Merdeka. Kemudian kami akan melepaskan Sandra. Dan apa pikiran Indonesia itu tidak bisa dibicarakan lewat telepon, tidak bisa dibicarakan lewat titipan orang lain. Tetapi ini kedua aktor ya, ini ingat baik, kedua aktor dari pemerintah Indonesia dan dari aktor utama perjuangan bangsa Papua OPM ini harus duduk di atas meja dengan melibatkan pihak internasional dalam sebuah negosiasi yang demokratis, dan kita akan membicarakan hal-hal yang tadi disampaikan. Jadi bukan berarti tidak bisa ke tingkatan apa yang sudah disampaikan tadi, tetapi ini mesti harus ada sebuah trust. Indonesia harus ada sebuah trust menghormati OPM, OPM harus menghormati Indonesia, dan kami harus duduk. Kalau selama Indonesia tidak menghormati, seperti tadi kami lihat kutipan Panglima TNI menyampaikan bahwa kami malas nanti terjadi rakyat sipil pengorbanan. Kami malas dengan cara demilitarisasi. Itu TNI juga harus tahu. Karena TNI akan turun dengan senjata, kami juga ada pegang senjata. Bukan hanya TPN saja yang akan mati. TNI juga akan mati, dan itu sedang terjadi saat ini. Bukan hanya rakyat sipil dari Papua saja akan mati, akan jadi korban, tapi rakyat sipil non Papua juga akan jadi korban. Oleh sebab itu, secara bertanggung jawab, dengan penuh rasa hormat kepada pemerintah Indonesia, kami OPM sudah siap duduk bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia di tingkat internasional. Ini yang paling utama yang harus dihormati oleh pemerintah Indonesia. Daripada nanti setiap TNI ditembak, mati, dibawa pulang jenazahnya ke Jakarta, bahwa pemerintah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya seumur hidup atau tidak. Ini sebuah masalah yang secara psikologis, kami juga sebagai dalam konteks kemanusiaan, kami sebagai OPM, TPNPB, kami merasa prihatin. Kalau kami balik kembali lagi ke sejarah yang paling belakang, jujur saja bahwa OPM, TPNPB, dan rakyat Papua tidak punya masalah, tidak punya permusuhan dengan rakyat Indonesia. Tidak pernah ada. Belum pernah ada satu sejarah yang mencatat dalam kurikulum manapun bahwa rakyat Papua dari turunan dari moyang beberapa ratus tahun, beberapa ratus Masehi tahun, itu pernah ada permusuhan dan rakyat Papua itu belum pernah ada. Kami ini kan semua korban politik dari konspirasi internasional. Dan ini tidak bisa selesai kalau tanpa keterbukaan antara pemerintah Indonesia dan OPM sebagai aktor utama perjuangan bangsa Papua. Oleh sebab itu, Indonesia harus duduk bersama OPM untuk menyelesaikan masalah ini dalam sebuah perundingan yang bermartabat. Oke. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang tidak bisa. Tetapi yang penting adalah kita mesti duduk bersama. Duduk seimbang antara pemerintah Indonesia dengan OPM yang mewakili rakyat Papua. Seperti itu ya. Artinya duduk berunding untuk membicarakan solusi terbaik. Saya mau bertanya, kalau Anda pasti tidak mau masuk dalam negara Indonesia, dalam wilayah Indonesia untuk berunding karena Anda takut mungkin karena dan sebagainya. Tapi Anda menuntut tempat yang paling netral. Kira-kira di mana tempat yang paling netral untuk kalian duduk berunding? Sebelum saya menjawab itu, dalam 9 kali penyanderaan sampai dengan 1996 penyanderaan itu mengapa sekarang kami mau berbicara dengan Indonesia, melakukan negosiasi dengan Indonesia, karena kami punya pengalaman di mana pernah terjadi brutality dalam proses pengambilan penyanderaan itu. Dari itu pernah terjadi brutality, dan juga Prabowo sangat tahu bahwa helikopter yang pernah dipakai oleh Kopassus itu ditaruh bendera Palang Merah Internasional, di dalamnya itu militer Indonesia. Itu internasional sudah tahu. Saya sampai di Jenewa, saya sampai di PBB, saya melihat semua rekod itu. Dan kali ini kami meminta harus melakukan perundingan internasional karena kami tidak mau ada konsekuensi buruk yang mengorbankan rakyat sipil, ada konsekuensi buruk yang di mana satu pihak yang memenangkan sebuah perundingan secara tidak benar.
Oleh sebab itu, kami meminta untuk perundingan harus dilakukan di luar, karena kami tahu kapasitas kami. Kami tahu jaringan kami, dan kami tahu kekuatan militer kami, dan kami tahu bahwa orang yang kami sandra tidak mungkin kami akan merusak dia. Tidak mungkin kami akan bunuh dia. Itu jaminan politik. Itu ingat ya, bahwa kami jaga Kapten Pilot Philip Martin itu seperti telur. Ini ingat baik. Egyanus dia sangat mengerti. Egyanus Kogoya adalah panglima yang sangat mengerti. Sejak dia kecil, itu bapaknya sudah pernah menyandra orang. Dan dia adalah salah satu anak yang besar dengan orang yang memiliki dedikasi yang biasa menjaga penyandrahan. Dan saya yakin bahwa kami punya proses, kami punya pembelajaran itu, dan kami punya pengalaman itu. Egyanus tidak mungkin merusak kehidupan daripada Philip Martin. Oleh sebab itu, kami ada menjaga Philip Martin dengan baik, adalah alasan di mana juga menghormati pemerintah Indonesia. Ini ingat baik. Ini antara masalah Indonesia dan Papua, yang di mana kami sedang mengorbankan orang lain, orang New Zealand. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia harus membuka diri keluar di internasional. Soal di mana tempat kami akan duduk, itu dalam proses mekanisme internasional, tahapan pertama adalah pemerintah Indonesia bisa terbuka dan menyatakan bahwa kami siap berbicara dengan OPM. Setelah itu, pasti secara bersama kami akan pilih entah Indonesia mau di mana, entah kami mau di mana. Itu setelah kami bersama-sama sudah siap, kami bersama-sama memilih juru runding. Setelah memilih juru runding, nanti pihak ketiga akan menyampaikan kepada kami, entah itu di Helsinki, entah itu bisa di Saudi Arabia, entah itu bisa di mana, tetapi mekanisme dan prosedur dan dia punya framework-nya itu kita akan pakai sistem dan prosedur internasional. Oke. Saya pikir clear, harus tahu, Pak Pastor harus tahu bahwa proses penyanderaan ini bukan baru saja terjadi di Indonesia dan Papua Barat. Di semua negara di dunia itu sudah hal yang biasa. Ini merupakan taktik militer untuk bagaimana kita menarik atensi internasional untuk melihat aspirasi kami. Jadi sekali lagi kami berikan jaminan kepada pemerintah Indonesia, Pak Presiden Joko Widodo, dan juga Menhankam Prabowo, dan juga Luhut Bintar Panjaitan, dan semua kabinet pemerintah Indonesia harus memiliki inisiatif baik, menghormati OPM, dan keluar berbicara bersama kami. Oke, clear bro. Artinya Anda sendiri menginginkan perdamaian, Anda menginginkan tidak ada satu jiwa pun melayang. Ya, Sangat. dan saya coba mempercayai itikat baik anak-anak Papua ini. Tidak inginkan lagi ada satu jiwa orang Papua melayang, apakah itu baik secara bentuk konfrontasi dengan TNI ataupun terdampak, masyarakat yang terdampak seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI, bahwa jangan sampai ada gerakan militerisasi lagi sehingga itu bisa menimbulkan korban jiwa, dan kita tidak mau ada kerugian apapun. Dan zaman sekarang sudah terbuka untuk kita bisa bernegosiasi dengan baik, dan saya percaya ketika kita duduk bersama melakukan perundingan yang baik, maka jalan keluar dapat tercipta. Tapi persoalan, Bung, ada persoalan internal kalian yang mestinya juga diselesaikan dengan baik. Karena dengan saya mengundang Anda saja begini, Pak Jeffrey Bomanak, ada pihak-pihak yang mengaku juga dari OPM mengklaim bahwa Anda itu tidak sah, Anda bukan pemimpin OPM, dan Anda itu bahkan dikatakan hanya cari panggung untuk mengatakan hal ini. Dan saya belum sebut namanya karena saya bilang sama beliau bahwa Anda pun punya hak yang sama. Kalau mau berbicara juga di channel ini, Anda juga punya hak yang sama. Anda juga bisa dapatkan panggung, karena memang politik seperti itu yang saya bilang sama beliau, seni mencari panggung dan seni merebut perhatian, dan Jeffrey Bomanak melakukan hal itu. Dan kalau kalian juga menganggap kalian yang paling sah mengatasnamakan OPM, ya silakan, saya kasih panggung yang sama untuk kalian berbicara. Tapi ini kan miris jadinya, bro. Dan dunia juga sudah tahu, di antara kalian itu begitu banyak faksi. Pak Pastor Joshua, terima kasih. Ini kompleksitas yang sulit kita pungkiri atau sulit kita hindari. Bahwa di mana semua negara atau semua entitas yang mau merdeka, selama ada penjajahan, pasti persatuan itu tidak akan pernah valid dan solid. Itu hal biasa, karena ada faktor penjajahan yang dengan cara apapun dia punya cara untuk memecahkan orang Papua. Contohnya seperti kita bisa lihat bahwa ada pemekaran otonomi khusus dan
dipetak-petak orang Papua dengan cara sistem kolonial. Dan persatuan dalam perjuangan bangsa Papua itu merupakan impian dari seluruh rakyat Papua yang saat ini sedang berjuang. Kembali ke konteks di mana rakyat Papua yang saat ini sedang berjuang pada konteks persatuan, kami mungkin pernah ada membuat sebuah podcast. Di sana dalam konteks khusus penyanderaan ini, dalam podcast itu kami menyampaikan bahwa independensi organisasi dan profesionalisme daripada setiap pemimpin. Jadi kita harus tahu, kita mengakui, OPM juga mengakui bahwa ada organisasi gereja, misalnya Dewan Gereja Papua. OPM juga mengakui bahwa ada United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang dipimpin oleh Benny Wenda. Terus Dewan Gereja Papua yang dipimpin oleh Sofyan Nyoman, Pendeta Beni Giai, dan yang lain-lain. Kemudian misalnya dari perspektif Sambari oleh kawan Jack dan yang lain-lain. Berbicara soal independensi organisasi, saya tidak akan pernah mengganggu organisasi Jack atau mengganggu organisasi ULMWP atau mengganggu organisasi gereja karena dia punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bagaimana dia beroperasi. Itu sistem organisasi yang berlaku bagi seluruh dunia, bagi seluruh organisasi. Organisasi awal yang berjuang untuk Papua Merdeka itu OPM. Semua harus menyadari itu. Dan dalam konteks itu ketika misalnya Benny Wenda berbicara di Fiji, soal dia menyatakan dalam statementnya bahwa OPM harus lepaskan Sandra. Kemudian Sofyan Nyaman berbicara bahwa OPM harus lepaskan Sandra dan segala macam. Saya membantah. Saya membantah karena ini masalah rumah tangga. Ini masalah OPM. Ini masalah TPN. Ada penanggung jawabnya. Ada sistemnya yang bekerja secara inklusif yang harus dihormati oleh yang lain-lain. Misalnya ketika proses di mana Indonesia sudah terbuka, OPM akan mengundang siapa-siapa yang akan menjadi juru runding dan akan berbicara di tingkatan internasional. Itu mekanisme yang akan diatur di dalam OPM. Oleh sebab itu, misalnya di dalam OPM, kami punya juru bicara TPNPB, Sebi Sambom. Dia juru bicara kami. Semua kegiatan-kegiatan TPNPB, perang segala macam itu, Sebi punya hak untuk menginternasionalisasikan, melaporkan itu secara internasional. Dan Egyanus Kogoya punya hak untuk melakukan perang di wilayahnya di Kodap 3, itu bidangnya. Saya sebagai ketua OPM, saya harus melakukan secara bertanggung jawab, melakukan negosiasi kepada pemerintah Indonesia, supaya rakyat sipil jangan korban. Saya harus menjelaskan kepada dunia internasional bahwa kenapa kami menyandra, kenapa kami perang, atas dasar hukum internasional, atas dasar Undang-Undang Konstitusi 1 Juli 71, itu tugas dan tanggung jawab saya. Ya. Itu yang disebut dengan profesionalisme yang dimana kami melihat bahwa banyak oknum yang tidak mengerti sistem ini. Ini kenapa dia begini, ini kenapa dia begini. Jadi ya kadang orang Papua kan biasa mau menyatakan bahwa dia ini, dia itu dan segala macam. Tetapi ini kita mau bernegara, kita mau berorganisasi, kita harus tahu bahwa semua ada aturan, semua ada etikanya. Iya. Hormat. Sebi Sambom juga adalah juru bicara yang handal dari antara kalian, orang yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa banyak anak-anak Papua ini, orang-orang Papua ini, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sangat profesional dan sudah bersekolah yang baik dan tidak lagi patut dikenakan narasi-narasi bahwa masih terkebelakang bangsa ini dan lain sebagainya. Dan saya harus katakan bahwa kalau melihat orang kayak Pak Jeffrey Bomana, kayak Jeki Samberi, kayak Benny Wenda, kayak Sebi Sambom, dan banyak tokoh-tokoh lain yang ada, belum lagi orang-orang yang ada di daerah Papua, kayak Dr. Philips Erari, Phil Erari, dan lain sebagainya. Ini orang-orang Papua, orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Dan saya yakin kalian sanggup kok untuk mengurusi bangsa Anda sendiri. Misalkan Anda sanggup untuk menentukan nasib sendiri sebenarnya. Cuma persoalannya itu tadi, Bung, bahwa masih terjadi ya gontok-gontokan di dalam diri sendiri. Firman Tuhan bilang begini, ya kerajaan setan pun tidak bertahan kalau mereka sendiri saling berpecah belah gitu loh. Apalagi anak-anak manusia. Makanya saya mau bilang, ini bagaimana ini? Bisa nggak, Bung, dalam tempo menantikan jawaban pemerintah Indonesia kalau mereka mau melihat ini, mau mendengar berita ini, bisa nggak ya dalam waktu ini kalian usahakanlah untuk bertemu internal kalian untuk bisa membahas bersama-sama, ya, karena
Kalau begitu lama kalian menahan dan tidak ada kejelasan misalkan Sandra ini, kalian akan dikecam dunia internasional juga dan itu melemahkan perjuangan kalian misalkan ya. Dan itu sebabnya saya secara dalam konteks sebagai hamba Tuhan, saya usulkan cobalah dimediasi. Kalau misalkan Anda butuh mediator dari pihak luar misalkan yang netral untuk mau duduk bersama-sama untuk satu keluarga Papua gitu ya, untuk kita bicarakan bersama, banyak orang bersedia. Saya pun sendiri bersedia untuk duduk istilahnya merangkul kalian untuk kita duduk sama-sama sebagai satu keluarga besar gitu loh. Ya, karena itu sebabnya saya kira ini perlu dibicarakan internal lebih intensif lagi. Saya yakin kalau kalian sudah bersatu, solid dan mengumumkan bahwa tidak ada perbedaan di antara kami, paling tidak tujuan kami sama, ya kami butuh duduk berunding, saya yakin pemerintah Indonesia akan segera menimbang dengan cepat, dengan segera untuk juga masuk dalam meja perundingan. Dan saya orang yang setuju sekali kalau Pak Prabowo kalian libatkan untuk menjadi juru runding internasional mewakili Indonesia. Lanjut, Bro, silakan. Ya, jadi sebetulnya kita semua menyadari dari masing-masing kelompok organisasi itu sebetulnya sudah jelas. Jadi pertama seperti yang tadi kami katakan bahwa khususnya penyanderaan ini tetap nanti di bawah tanggung jawab dari organisasi Papua Merdeka dan kami sudah terbuka kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia harus terbuka juga kepada kami. Jangan ada permainan di belakang-belakang, ada mobilisasi militer, kemudian jangan bikin cetak-cetak tokoh adat dengan versi-versi pemerintah, jangan cetak-cetak tokoh intelektual dan versi pemerintah. Semua jalan akan tertutup, akan terblok. Egyanus tidak akan pernah dengar siapa-siapa. Egyanus dia menjalankan amanah konstitusi dan dia akan dengar bagaimana OPM berbicara di tingkat internasional. Dan itu sekali lagi kami yakinkan kepada masyarakat internasional, pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia dan rakyat Papua bahwa semua harus mendukung dalam doa bahwa OPM sudah siap berbicara dan pemerintah harus membuka diri untuk berbicara. Soal konteks internal orang Papua untuk duduk sama-sama, saya yakin bahwa kelompok yang konsisten berjuang untuk Papua Merdeka itu kami sudah tahu. Dari kelompok United Liberation Movement for West Papua, Dewan Gereja Papua, dan juga misalnya kelompok dari masing-masing yang sekarang ada bergerak itu kami sudah tahu dan kami akan lakukan komunikasi bersama dan di tingkat untuk bagaimana kami akan duduk sama-sama berbicara soal penyanderaan. Tetapi soal penyanderaan tetap kembali kepada sistem dan mekanisme kerja organisasi Papua Merdeka tanpa mengurangi semangat dan persatuan daripada teman-teman yang lain. Dan secara Papua kami ingin sampaikan bahwa tidak pernah organisasi Papua Merdeka, OPM itu kan semua sudah tahu. Itu awal organisasi, induk organisasi sebagai payung. Sebelum semua organisasi berjuang, OPM ada dan di dalam OPM itu semua representatif pemimpin-pemimpin Papua yang ada dari semua wilayah di Papua pada tahun 1960, 65 sampai 71 itu semua ada di dalam OPM. Jadi kami sebagai ketua organisasi Papua Merdeka, kami tidak pernah menyangkal satu organisasi pun. Yang selalu kami tegas dalam postingan-postingan kami, dalam video-video kami, bahkan juga dalam podcast kami tegas adalah kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang menipu rakyat Papua dalam perjuangan bangsa Papua yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai kebenaran dalam konteks perjuangan bangsa Papua. Karena kami yakin bahwa ketika satu pemimpin menipu dalam perjuangan bangsa Papua atau satu kelompok menipu dalam perjuangan bangsa Papua, itu konsekuensinya akan mengorbankan rakyat Papua. Oke. Nah, kalau memang begitu versi Anda, saya yakin alam mendukung, Tuhan jadi pasti itu hal yang penting yang merupakan catatan penting kepada organisasi lain. OPM tetap terbuka, OPM sebagai induk organisasi mengakui semua organisasi yang berjuang untuk Papua Merdeka dan syaratnya yang penting semua berjuang atas dasar benar. Oke. Amin. Oke, puji Tuhan. Makanya saya menghimbau juga sebagai hamba Tuhan, silakan, yang mencintai semua bangsa-bangsa di dunia, yang mengasihi manusia siapapun dari berbagai latar bangsa.
suku, kaum, dan bahasa. Sebagai umat ciptaan Tuhan, kita mesti hidup dalam kodrat sebagai manusia gambar Allah, gambar Elohim, supaya kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan itu sebabnya persatuan dan juga kebersamaan, kekeluargaan itu harus terus terjaga di antara kalian, supaya perjuangan kalian, mimpi kalian, kalau saya mau kasih namakan ini mimpi kalian, itu dapat realisasi. Ya, karena kalau nanti misalkan saja pemerintah sudah menyerahkan hak Anda punya independensi misalkan, tapi kalau kalian sendiri tidak becus mengurus dan cuma baku hantam, merebut kekuasaan dan sebagainya, juga itu kan yang jadi korban masyarakat Papua. Kita juga sayang orang-orang Papua, gitu loh. Rakyat Papua juga kita sayang, kita cintai. Kita tidak mau ada mereka jadi korban gara-gara konflik kepentingan kalian, seperti itu. Dan itu sebabnya Pak Jeffrey, diskusi ini amat sangat baik untuk didengar, supaya semua juga orang punya pandangan yang objektif. Karena yang salah paham bisa dibuat mengerti dan seterusnya, dan pemerintah juga bisa dengar apa yang menjadi keinginan kalian. Pak Jeffrey, pertanyaan terakhir mungkin ini soal labelisasi yang diberikan dari pihak pemerintah kepada kalian sebagai KKB, gitu loh, kelompok kriminal bersenjata, dan bahkan ada yang akan tingkatkan untuk menjadi teroris seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang labelisasi yang diberikan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan perjuangan kalian sebagai entitas bangsa Papua sendiri yang asli, yang menuntut hak independensi sebagai masyarakat, sebagai orang Papua asli, tentang KKB dan teroris itu sendiri? Bagaimana Anda punya pendapat? Apakah memang Anda ini kaum kriminal yang memang melakukan kejahatan-kejahatan saja dan menakut-nakuti rakyat, bahkan pendatang-pendatang kalian teror, ya, dan TNI kami, militer kami kalian bunuh? Apakah benar narasi ini? Dan ini kesempatan Anda untuk memberikan semacam pengakuan atau bantahan. Silakan Pak Jeffrey. Jadi saya memulai dengan label soal stigma teroris yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia terhadap OPM. Sampaikan kepada Panglima Indonesia atau sampaikan kepada Mahmud MD yang menyampaikan secara resmi bahwa OPM itu teroris, bahwa OPM itu teroris itu dia ambil dari dasar hukum mana, dasar undang-undang mana, berdasarkan konstitusi apa yang memberikan kriteria bahwa organisasi Papua Merdeka itu teroris. Ini hal yang pertama. Karena Indonesia kalau mampu menyatakan OPM itu teroris, Indonesia, apakah pemerintah mampu ke Dewan Keamanan PBB atau ke forum resmi PBB dan menyatakan bahwa OPM itu teroris berdasarkan hukum internasional atau tidak? Sampai detik ini kan Indonesia tidak mampu menyatakan itu. Dan oleh sebab itu kami menolak stigmatisasi teroris. Karena pengertian teroris itu diambil dari kata dasar teror. Belum pernah kami menteror satupun orang Papua, orang sipil atau semua orang yang ada di Papua. TPN OPM kami menyadari bahwa kami sedang melawan sistem kolonial. Siapapun, entah dia TNI Polri atau siapapun yang mengkolonisasi rakyat Papua dengan tanah Papua, itu adalah lawan kami. Karena yang saat ini kami berjuang adalah untuk kemerdekaan dan kedaulatan, sebuah pembebasan, liberation. Jadi dalam hukum internasional itu menjamin bahwa mukadimah hak asasi manusia dalam alinea kedua itu sudah jelas. Ketika pemerintah tidak menghormati atau penguasa tidak menghormati rakyat atau suatu entitas yang memerdeka dan berdaulat, maka jalan rebel atau jalan pemberontakan adalah pilihan yang tepat dan itu dijamin dalam hukum internasional. Saat ini kami sedang berontak karena kami sedang dibunuh, karena kami memproteksi diri kami, rakyat sipil kami memproteksi diri kami terhadap tantangan, maka kami sedang berontak. Jadi ini bisa dinyatakan kalau misalnya pemerintah sampaikan kami teroris, itu sama seperti bom Bali.
Ingat baik, belum pernah satu orang Papua pergi ke Bali, Sulawesi, atau pergi ke hotel-hotel di Jakarta untuk mendesain sebuah bom, untuk kasih bom hotel, atau kasih bom gereja, kasih bom masjid. Itu belum pernah ada. Dan ini yang harus dimengerti. Selama Indonesia menyatakan teroris kepada rakyat Papua, dunia internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat internasional, betul-betul mereka tertawa dengan definisi teroris yang dimengerti oleh Indonesia sangat dangkal. Oke, mungkin tidak sampai level terorisnya, Bung. Tapi KKB, kelompok kriminal bersenjata, Anda masuk kategori kriminal karena melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan di sana, membunuh TNI, membunuh masyarakat sipil, dan itu banyak narasi seperti itu yang didengar oleh masyarakat dunia. Nah, bagaimana Anda melakukan pembelaan diri terhadap ini? Silakan. Ya, kriminal. Kata kriminal itu kan kita bisa lihat dasar kata kriminal dan apa alasannya kriminal. Jadi rakyat Papua itu sebelum Indonesia ada di Papua, kita kalau mau menjelaskan soal kata kriminal, KKB atau KKSB, itu kita harus kembali, mesti jawabannya ada dalam refleksi sejarah. Sebelum Indonesia ada di Papua, itu rakyat Papua sudah merdeka. Prosesnya pada 61 dengan 71. Indonesia ada di Papua dalam sebuah invasi militer pada 1 Mei 63. Dan rakyat Papua punya hak untuk merdeka. Tuntutan kemerdekaan ini dibungkus dengan cara memproteksi diri kami, dengan cara ada militer kami untuk melawan kolonial. Jadi dalam pandangan kami, tetap Indonesia itu sebuah tantangan untuk mengkolonisasi tanah kami, membunuh rakyat kami, dan praktek-praktek pembunuhan, penculikan, itu sudah terjadi sampai detik ini. Dan itu belum pernah Indonesia sendiri mengakui, itu karena belum pernah Indonesia membuka diri untuk bagaimana bisa menuju kepada sebuah proses hukum yang demokratis. Beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, ini kan belum pernah pemerintah menuju kepada sebuah peradilan HAM, atau peradilan HAM di tingkat nasional, bahkan juga di tingkat internasional. Ini kan belum pernah terjadi. Jadi ini sebuah akumulasi yang harus dijawab dalam proses yang cukup panjang dalam perspektif sejarah. Jadi orang Papua tidak membunuh Indonesia tanpa alasan. Maka itu harus dimengerti. Misalnya khusus dalam konteks saat ini kami sedang memakai sebuah redaksi seperti ini, bahwa ini bukan konflik bersenjata ya, tapi ini perang pembebasan. Bukan konflik bersenjata antara TPN dengan TNI. Tapi sekali lagi kami menyampaikan bahwa ini perang pembebasan, liberation war. Liberation war itu dalam hukum internasional itu dijamin karena kami mau merdeka. Hak kami mau merdeka tidak bisa dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau memang perlu dibuktikan bahwa kami salah untuk berjuang, bahwa kami mau merdeka itu sebuah kesalahan, maka Indonesia harus membuktikan itu dengan sebuah undang-undang, sebuah hukum yang universal. Ini kan undang-undang Indonesia saja dalam alinea pertama nih, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini undang-undang dalam alinea pertama, undang-undang Indonesia sudah menjamin kemerdekaan bangsa Papua. Apakah dengan kata lain Anda mau katakan bahwa Indonesia sedang mengkoloni Papua? Artinya sedang menjajah Papua? Apakah Anda tidak ingat New York Agreement? Bagaimana Anda menerangkan tentang New York Agreement bahwa itu merupakan bukti sah bahwa status politik Papua sudah selesai? Bagaimana Anda memberikan argumentasi tentang New York Agreement yang sebenarnya Anda sudah berbicara untuk perjuangan kemerdekaan itu adalah hal yang sia-sia kalau mengacu kepada New York Agreement? Silakan, Bung. Kita kembali ke eksistensi hukum ya, ini soal hukum. Kita kembali ke eksistensi hukum. Kita harus mengerti apa itu yang disebut dengan agreement, kita harus mengerti apa itu yang disebut dengan resolusi. Ini yang belum pernah dimengerti oleh banyak orang Papua juga, orang Papua politisi dan juga orang-orang yang sedang berjuang. Saya selalu menyatakan dalam beberapa video, saya sudah mengeluarkan beberapa YouTube, bahwa New York Agreement itu disebut dengan agreement. Agreement itu dia berkumpul hanya untuk menyetujui sebuah persetujuan tanpa sebuah konstitusi yang dasar, dan itu tidak akan pernah berlaku dan tidak akan pernah memiliki eksistensi.
Agreement itu tidak sama dengan resolusi. Semua rakyat Papua harus mengerti ini. Agreement itu tidak sama dengan konstitusi. Agreement itu kesepakatan. Konstitusi itu sebuah undang-undang. Dan rakyat Papua merdeka memiliki hak untuk merdeka itu berdasarkan resolusi 1514 dan itu memiliki validitasnya, memiliki eksistensinya yang berlaku sejak PBB itu dibentuk sampai detik ini. Agreement itu tidak berlaku. Agreement itu dia punya kepentingan Freeport saja, baru Amerika duduk mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi Nederland, dan mereka duduk melakukan agreement itu. Itu berbeda dengan konstitusi. Rakyat Papua mau merdeka dan punya hak untuk merdeka adalah fundamental right. The right of fundamental. Dan itu dijamin dalam konstitusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agreement itu sebuah kesepakatan yang mereka kumpul hadir dilakukan berdasarkan kepentingan yang bersifat temporal. Bung, Jelaskan dulu, karena Anda begitu ngotot. Kalau saya mau menjelaskan eksistensi daripada agreement itu, nanti Anda akan melihat rakyat Indonesia dan rakyat Papua serta masyarakat internasional akan lihat bahwa siapa yang punya inisiatif bikin agreement itu. Ya. Sebelum itu, Anda mesti terangkan itu. Ya, sebelum itu, Anda mesti terangkan resolusi 1514 yang menjadi dasar independensi Anda sebagai bangsa Papua yang merdeka. Ya, silakan, Pak. Dalam resolusi 1514 itu kan setelah Perang Dunia Kedua. PBB hadir, PBB terbentuk itu setelah hasil daripada Perang Dunia Kedua. Yang dibentuk oleh 5 negara terbesar di dunia. Amerika, China, Rusia, Prancis, Inggris. Jadi dalam setelah Perang Dunia Kedua oleh negara-negara pertama, oleh negara penguasa yang 5 negara yang tadi kami sebut, itu mereka melahirkan untuk semua wilayah-wilayah dekolonisasi tanpa alasan ekonomi, tanpa alasan politik, mereka harus diberikan kedaulatan. Itu bunyi daripada resolusi 1514. Semua negara-negara di dunia ini, termasuk negara-negara di Kepulauan Pasifik, semua negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, itu dasar kemerdekaan mereka. Dalam alinea-alinea yang lain menjelaskan bahwa kemerdekaan itu hak. Dan Indonesia mengadopsi itu dalam Undang-Undang 45. Dan rakyat Papua punya hak untuk merdeka. Mengapa kami menyatakan bahwa itu merupakan konstitusi dan itu berlaku satu kali untuk seluruh dunia. Dan dia ada dalam sebuah konstitusi yang memiliki eksistensi sampai detik ini. Itu berbeda dengan New York Agreement. Agreement itu sebuah peristiwa yang terjadi bersifat temporal. Hanya kepentingan Amerika, hanya kepentingan Belanda, dan mereka bisa bikin agreement itu tanpa sebuah proses di mana rakyat Papua dilibatkan dalam inisiatif awal. Ini harus dimengerti. Dan kalau Manufando dia menyatakan bahwa itu sudah final, Manufando harus menjelaskan bukti sejarahnya. Sebelum New York Agreement, pernahkah orang Papua ada dalam proses output, input, dalam proses New York Agreement itu atau tidak? Dalam penyusunan kalimat atau satu pasal sampai pasal yang selesai, yang sampai di dalamnya ada pelaksanaan PPR 69 dan segala macam, ini kan tidak pernah disepakati oleh orang Papua. New York Agreement itu bukan sebuah kesepakatan yang lahir di PBB, ini harus diketahui. Dalam kata yang kasar, saya selalu menyatakan bahwa kami, rakyat Papua, belum pernah menginisiatifkan New York Agreement itu. Tapi itu memang bisa masuk di akal. Kalau memang itu tercipta sebagai sebuah realitas yang harus diterima. Kalau itu memang realitas yang harus diterima, maka dalam proses implementasi daripada New York Agreement itu kan tidak dilakukan secara benar. Hanya untuk memenangkan ambisi ekonomi dan ambisi politik, sehingga PPR 69 juga dilakukan tidak benar. Ada 800.000 orang Papua, hanya 1.026 saja yang memilih. Ini kan motif negatif yang ada dalam pemerintah Amerika, Indonesia, dan Belanda untuk menghancurkan nasib politik rakyat Papua. Di dalam New York Agreement itu juga, sebelum pelaksanaan PPR 69, sebelum terjadi
tanah Papua itu secara sah sebelum menjadi bagian dari NKRI secara sah berdasarkan hukum internasional. Ini sudah terjadi proses kontrak karya Freeport pada 7 April 67 sebelum PPRA 69 2 tahun kemudian. Jadi motif-motif negatif dalam New York Agreement itu terjadi atas kepentingan Amerika, atas kepentingan Belanda, atas kepentingan asing untuk mengkolonisasikan rakyat Papua dengan kepentingan ekonomi. Ya. Ini tambahan aja. Ini juga kalau dalam statementnya Amin Rais, Profesor Amin Rais dengan statement yang berdasarkan research akademiknya bahwa New York Agreement sebagai landasan PEPRA itu, tapi dalam pelaksanaannya bukan New York Agreement yang dilaksanakan, justru Rome Agreement itu yang berbeda sekali istilahnya. Bajunya New York Agreement, tetapi pelaksanaannya Rome Agreement. Itu kalau saya nggak salah ya, itu dalam pernyataan Pak Amin Rais atau ada tokoh lain yang saya juga nggak terlalu ingat, itu mengatakan hal seperti itu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal itu? Karena salah satu perintah di dalam New York Agreement yang saya tahu, yang saya pelajari, itu one man, one vote. Gini ya. Jadi sampai detik ini saya belum pernah melihat sebuah teks Roma Agreement. Belum pernah ada teks itu. Saya membaca dan mempelajari New York Agreement dari pasal pertama sampai selesai. Tetapi Roma Agreement itu belum pernah ada teks. Orang hanya bicara Roma Agreement, tapi itu saya melihat bahwa sebuah trip politik, sebuah pertemuan yang tanpa agreement. Jadi saya lebih fokus kepada New York Agreement. Kami lebih fokus kepada New York Agreement bahwa dalam New York Agreement itu sudah pasti bahwa alasan pertama bahwa kami orang Papua belum pernah terlibat dalam melahirkan New York Agreement. Kemudian dalam implementasinya itu semua dilakukan tidak sesuai dengan aturan dalam New York Agreement. Jadi itu kalau kita menuju ke proses hukum, kalau kita naik dibanding dalam proses hukum, jadi intinya perdebatan soal New York Agreement ini hanya bisa didebatkan dalam ranah hukum. Dalam ranah hukum. Proses peristiwa ini terjadi di New York, maka kalau Indonesia mampu dan bisa, ya kita menuju ke New York dan berbicara soal New York Agreement. Karena prosesnya terjadi di sana. Kalau tidak, kita bicara di International Court and Justice, peradilan Mahkamah Internasional. Di situ dan kita akan melihat bahwa apa yang sebenarnya dilakukan di New York Agreement dalam ranah hukum akan digubris secara komprehensif dan kita akan tahu bahwa apa itu sebetulnya isi daripada New York Agreement. Jadi soal retorika kita bisa berbicara. Maka itu dalam perspektif orang Papua sampai detik ini bahwa Indonesia occupy di Papua, menjajah bangsa Papua itu ilegal. Ingat baik, semua dokumen ini ada tersimpan dengan rapi. Proses PPRA 69 itu belum pernah ada sebuah resolusi yang secara valid diterima di PBB. Hanya di take note 2504 itu. Itu sudah pernah ada protes yang besar-besar dilakukan oleh pemerintah Ghana yang mengakomodir semua negara-negara di Afrika, 19 negara. Dan itu sudah ditolak. Pembahasannya divakumkan, tidak pernah dicairkan. Dan semua proses sejarah, perspektif sejarah ini perlu keterbukaan Indonesia dan bangsa Papua untuk duduk berbicara dalam konteks internasional. Jadi, kalau dilihat secara sungguh-sungguh, ini sebetulnya kalau Indonesia mengakui perjuangan bangsa Papua, Indonesia membuka diri kita bicara di internasional, Indonesia akan bebas. Karena dengan cara Indonesia menjajah Papua, justru Indonesia lebih terjajah lagi. Ini ingat baik. Jadi kalau Indonesia bisa terbuka dan bisa berbicara baik dengan orang Papua, saya pikir orang Papua itu punya kasih. Akan nanti berbicara baik di Indonesia karena Indonesia sedang diperalat oleh internasional, sedang diperalat oleh Amerika, dan dalam itu Indonesia hanya sebagai alat untuk menjajah orang Papua. Karena semua agreement ini tidak sah. Kalaupun kembali melihat New York Agreement dengan proses penggodokan New York Agreement sampai detik ini pelaksanaan PPRA 69 semua benar-benar ilegal, tidak punya dasar hukum. Kenapa saya bicara resolusi 1514 itu kuat? Karena resolusi itu menjamin negara-negara semua di dunia merdeka lewat resolusi 1514 dan bangsa Papua dijamin kemerdekaannya oleh pemerintah kolonial Belanda
lewat resolusi 1514. Maka itu saya menyatakan bahwa resolusi itu memiliki kevalitan, memiliki absolutitas. Saya mau tanya, apakah Anda betul-betul sudah siap merdeka dengan kawan-kawan ini, Pak Jeffrey? Silakan, Pak. Baik, jadi bernegara itu bukan aturan Indonesia. Dan bernegara itu juga bukan aturan orang Papua. Bernegara itu aturan PBB, itu aturan internasional. Bernegara itu juga bukan aturan Tuhan, bukan aturan iblis lagi. Jadi itu sebuah realitas yang harus dimengerti oleh pemerintah Indonesia dan juga oleh rakyat Papua dan juga oleh seluruh negara-negara di dunia. Cina sebelum bernegara dia sudah punya sistem dalam adat dan tradisinya. Ratusan ribuan tahun yang lalu. Orang Papua juga sebelum bernegara demikian. Orang Jawa, Bali, Batak dan segala macam juga demikian. Jadi kalau ada pertanyaan berbicara soal bernegara, saya pikir rakyat Papua memenuhi syarat untuk bernegara. Orang Papua ada rakyat, ada wilayah, ada kekayaan, dan memiliki kemampuan. Ya. Kalau mau dilihat secara kualifikasi dan kuantifikasi dari rakyat Papua saat ini, kalau lihat di beberapa negara di dunia ini, ada wilayah-wilayah lain yang tidak mampu bernegara saja mereka merdeka. Jadi, Pastor lihat itu. Orang Papua sangat pintar di Vanuatu. Orang Papua pertama, ini secara kuantitas ya, kuantitas bukan kualitas. Jadi dari kulitnya ya, kulit yang saya menjelaskan. Di Papua Nugini itu dokter pertama, pilot pertama, segala macam atur sistem pemerintahan di Papua Nugini itu sejak 1975 di Papua Nugini itu orang Papua Barat. Orang Papua Barat sudah mengerti, sudah mampu untuk menentukan nasibnya itu sejak 1940. Bukan 60 itu akhir klimaksnya di mana orang Papua melahirkan embrio negara. Bahkan ada sejarah juga, sebelum ada Merah Putih, Bintang Kejora itu sudah diprakarsai sebelum ada Merah Putih. Jadi contoh orang Papua mampu bernegara itu sudah ada. Hanya sekarang konteksnya itu Indonesia ada menjajah orang Papua dan Indonesia ada menciptakan sebuah fenomena di mana bahwa orang Papua tidak mampu. Jadi syarat-syarat bernegara itu sudah memenuhi syarat untuk orang Papua bernegara. Berbicara soal kepintaran, berbicara soal kemampuan yang tidak bisa di bidang mana yang orang Papua tidak bisa. Orang Papua punya kekayaan kok. Coba kita menuju kepada sebuah akumulasi yang kita membandingkan. Kita membandingkan antara Indonesia dengan Papua ya. Oke, Indonesia, kok punya warga berapa? Oh, ada 260 juta. Oke, Papua sekian juta. Indonesia punya kekayaan berapa? Papua punya kekayaan. Itu kalau diturunkan sampai ini, saya pikir Indonesia kalah banyak. Iya, ini saja. Bicara sampai sikap-sikap dasar. Orang Papua tuh orang beradab. Dia punya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu tidak belajar dalam kurikulum, dalam pendidikan, tidak. Itu sudah ada dalam adat dan budaya orang Papua. Orang Papua mau makan petatas, dia harus bagi. Kalau ada orang satu sebelah, dia harus potong itu dan kasih orang itu. Karena itu kasih. Jadi, berbicara soal orang Papua siap bernegara atau tidak, lebih daripada 100%, bahkan bisa jutaan persen, 1000%, saya menjamin, orang Papua mampu bernegara. Amin. Jadi, orang Papua sudah pintar, ada di seluruh dunia saat ini, dan orang Papua ditambah lagi dengan penjajahan yang 60 tahun oleh Indonesia terhadap rakyat Papua, membuat orang Papua sudah tambah pintar. Hanya orang Papua secara demokratis belum pernah diberikan kesempatan oleh pemerintah Indonesia. Coba saja, kita uji saja. Indonesia coba tinggalkan tanah Papua dalam waktu 1 bulan saja. Tidak usah 1 tahun. Jadi 1 bulan saja coba Papua, Indonesia tinggalkan tanah Papua, coba. Kita akan buktikan nanti.
Papua itu punya tempatnya, punya orangnya, punya budayanya, punya bahasanya, punya kekayaan alamnya, dan manusianya juga secerdas dengan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, dan punya hati, cinta kasih ada, karena mereka sudah digarami dan diterangi oleh Injil Kristus dan seterusnya. Dan saya pikir tidak ada alasan lagi untuk tidak mempercayai orang-orang Papua. Saya pribadi loh, gitu loh ya. Dan ini apa menjadi perspektif untuk kita bisa renungkan bersama ya. Oke, masih ada yang mau dilanjutkan, silakan. Saya kembali ke konteks penyanderaan. Sebelum penyanderaan kembali ke New York. Ke New York Agreement tadi kami sudah jelaskan. Rakyat Papua catat baik bahwa agreement itu berbeda dengan konstitusi. Dan proses New York Agreement itu hanya bisa dibuktikan keabsahannya itu hanya di dalam peradilan internasional. Proses hukum terjadi di New York dan rakyat Papua harus memiliki itikat baik. Indonesia juga harus memiliki itikat baik menuju ke New York dan melihat proses ini apakah adil, benar, dan tidak. Dan undang-undang di dalam New York itu terlaksana satu persatu atau itu dipotong-potong. Itu pelaksanaannya itu hanya bisa diuji dalam sebuah peradilan internasional. Dan karena ini menjadi sebuah sebuah akumulasi yang dimana kami melihat pemerintah Indonesia memakai 1-2 orang Papua yang tidak mengerti soal apa itu agreement, apa itu konstitusi, dan apa itu eksistensi daripada agreement dan konstitusi. Ini soal yang bisa diterjemahkan oleh pengacara hukum berdasarkan hukum internasional. Dan itu kami sudah jelaskan beberapa hal yang kami berpikir bahwa itu sangat jelas untuk rakyat Papua. Satu hal sebelum kami organisasi Papua Merdeka, dari dasar hati kami, demi kemanusiaan daripada pilot Philip Martin, kami sudah menyatakan sikap kami kepada rakyat New Zealand, kepada rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia secara terhormat. Kami organisasi Papua Merdeka sebagai penanggung jawab politik daripada militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bahwa kami siap melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu kepada pemerintah Indonesia untuk stop melakukan demilitarisasi. Stop melakukan demilitarisasi di Wamena, Intan Jaya, di Dugama, di Timika, di Yahukimo, dan di Puncak Papua. Kepada Panglima Indonesia, kepada Menhankam Prabowo Subianto, dan juga kepada Mahmud MD, dan kepada Luhut Bintar Panjaitan, dan Presiden Republik Indonesia. Saya ketua organisasi yang bertanggung jawab terhadap nyawa Kapten Philip Martin. Kami meminta dengan hormat untuk tarik semua militer Indonesia yang dikirim dari Jakarta ke Papua untuk ditarik mundur keluar, memberikan space, memberikan ruang demokrasi untuk kami melakukan negosiasi eksternal demi kemanusiaan, demi demokrasi, demi keadilan. Untuk kami membuktikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang dapat bertanggung jawab terhadap nyawa Kapten Philip Mark, dan juga organisasi Papua Merdeka adalah sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Kami duduk bersama-sama di tingkatan internasional dan bicara. Itu pesan pertama. Pesan kedua, kepada semua organisasi-organisasi gereja yang kami hormati, kepada lembaga-lembaga adat yang kami hormati, kaum intelektual, organisasi-organisasi perjuangan bangsa Papua yang bukan dari organisasi Papua Merdeka atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami memohon, kami meminta dengan hormat untuk mendukung itikat baik dari organisasi Papua Merdeka untuk melakukan negosiasi internasional. Jangan membuat aturan-aturan baru, aturan-aturan tambahan yang memancing emosional TNI Polri, memancing emosional TPN PB OPM untuk melakukan insiden atau perang di lapangan. Semua dapat menahankan diri, memberikan approach sesuai dengan independensi organisasi, menghormati OPM dan pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan negosiasi internasional. Terima kasih. Itu pesan yang perlu kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Jeffrey Bomanak
dari OPM, dan teman-teman di OPM kirim salam, dan juga tetap semangat, jaga kesehatan, dan jaga komitmen kemanusiaan terutama, bahwa Anda sudah mengatakan Anda bukan musuh masyarakat sipil, Anda bukan musuh masyarakat awam, baik orang Papua maupun non-Papua yang ada di Papua. Jadi tidak perlu ditakuti, karena Anda sendiri adalah pejuang, bukan kriminal. Anda berjuang untuk kebebasan dan kemerdekaan Papua dan menginginkan perundingan dan menjamin bahwa Sandra yang bernama pilot Philips Martins aman di tangan kalian, dan kalian sehelai rambut pun tidak akan dijatuhkan dari kepalanya, dan bahkan Anda sangat menjaga seperti menjaga telur, jangan sampai jatuh dan pecah sebagai tanggung jawab Anda, dan Anda hanya menggunakan penyanderaan ini untuk bargaining politik bagi pemerintah Indonesia, minta perhatian dunia dan supaya didukung perjuangan kalian.